Dan ini luas Wanagama itu 623 hektar, terbagi menjadi petak 5, petak 6 dan 7 wilayah Kemuning, petak 13, petak 14, petak 16, petak 17, petak 18. Ada terbagi 8. Personilnya ada 4, juga ada 5. Tidak tentu, terbagi setiap pada hari Senin itu pergantian shift. Jadi estafet kerja kita di Wanagama itu dari PK4L. walaupun tumbang alam, tumbang itu tidak boleh diambil. Ya bahasane nek wong desa eman-eman banget, Ya. tapi ini penelitiannya mahasiswa, dukune mahasiswa. Jadi diteliti walaupun tumbang itu. Iya betul sekali. Pokoknya rasa kurang. Pertanyaan yang sangat bagus sekali untuk rekan-rekan kita, khususnya anggota PK4L, biar supaya mengetahui bagaimana kita akan bekerja, akan bertugas di Wanagama itu. 1, mempersiapkan diri dari rumah sebaik-baiknya, baik mental ataupun peralatan kesehatan untuk pribadi. Terus untuk hal-hal yang lain, bahwasanya persiapan kita itu, setiap personel itu mempersiapkan diri secara fisik, secara mental, dan secara pola pikir yang bagus. Kenapa? Karena tugas di Wanagama itu harus punya planning, Kita itu di Wanagama bagaimana untuk bekerja di sana, terus dalam 1 minggunya itu bagaimana, terus mengetahui peta berapa kita harus berpatroli di dalam hutan itu, kita itu mau ngapain aja. Jadi setiap personel anggota PK4L itu juga harus punya ide-ide yang cemerlang, bukan hanya mengekor pada koorsip yang ada di Wanagama. Misalnya contoh, kalau diajak ke sana siap, kalau nggak diajak ya cuma diem aja, ya nggak kayak gitu. Juga punya inisiatif, punya inovasi gitu, lalu disampaikan misalnya ke koorsipnya, Mas, kalau dalam 1 minggu ini kita ini ngene iki piye Mas, aku ndek gagasan kaya ngene iki bagaimana Mas, itu bisa dituangkan, bisa disampaikan sama koorsipnya. Oke, untuk patroli pada siang hari ini kita cukup sudahi nanti. Untuk nanti kita lanjut patroli sore di Bantaran Sungai Oyo. bantaran Sungai Oyo. Jadi nanti sore kita lanjut di bantaran Sungai Kalioyo. Kalau dari sini kurang lebih 3 kilo. Lanjut. Nanti malamnya sambung pukul 9 malam. Siap untuk seterusnya. Oke, lanjut ya. Untuk pertama-tama itu setelah kita berangkat dari rumah di hari Senin pagi itu maksimal untuk sampai di pos Jagawana Universitas Gadjah Mada di Gunung Kidul itu jam 7 pagi. Jam 7 pagi kita langsung aplos jaga
dengan teman lama itu nanti penyerahan sip jaga. Setelah nanti serah terima tugas, nanti kita pengecekan di situ, nanti ada inventaris yang kita miliki di pos jaga Wanagama. Setelah pengecekan itu nanti kita berlanjut bersih-bersih, mulai dari membersihkan tempat tidur, membersihkan kamar mandi, dapur, dan lain sebagainya. Ketika kita bertugas di Wanagama ini, mulai dari kita bangun tidur, mau makan, mau mandi untuk bekerja patroli itu kita persiapkan sendiri. Kalau kita orangnya malas-malesan ya bisa nggak makan kita di sini. Jadi kita belanja sendiri. Mau makan ya masak sendiri. Mas. Tempene jenengan sing gedhong. Entek Mas. Salah. Ya, terima kasih dari Fakultas Kehutanan sudah mempersiapkan seperti bahan makanan beras untuk kita minum, ada kopi juga ada, sudah dipersiapkan. Terima kasih sekali sudah ada pendukung di situ. Selamat malam rekan-rekan semua. Malam. Untuk malam hari ini kita akan melakukan giat patroli. Ada 3 poin yang akan kita laksanakan. 1, itu kita berpatroli di peta 17 antisipasi tindak pencurian kayu cendana. Yang kedua, kita berpatroli di bantaran Sungai Oyo, itu terkait tindak penambangan liar. Yang ketiga, kita akan melakukan penutupan di portal Pawonalas, ya antisipasi roda 4 masuk untuk melakukan giat penambangan pasir. Sebelum kita melaksanakan giat patroli pada malam hari ini, berdoa mulai. Cukup. Wanagama Lestari. Oke. Ini dulu buat Madu. tapi ini udah nggak dipakai. Bukan, Ini ini nggak ada madunya. nggak ada madunya. Warnanya hilang lagi. gegaraning wong akrami tutu pondo tutu rupa amung ati Ya kalau teman-teman kan ada yang jiwa militer, jiwanya kepolisian itu. Nah, aku ya nilai-nilai ke UGM-an. Pengakar kuat menjunjung tinggi. UGM itu tanpa kita tidak apa-apa. Iya. Tapi Kita tanpa kita tanpa UGM tidak ada apa-apanya. Ya toh? Pusing. Ya, pusing. Misalnya. Misalnya bali ngaret tok mi ya. Oh, maksudnya Aku golek kayu. Ya, Mas. Masuk. Gorengannya mboten. Bu niki mawon. Nggih, pinten mawon. Matur nuwun nggih, Bu nggih.
tindak kejadian misalkan ini Mas, ada pencurian di sekitar area Wanagama yang itu miliknya Wanagama. Prosesnya yang pertama kali kita jika menangkap secara tertangkap tangan itu langsung kita bisa proses. Tapi kalau misalkan tidak, kita tidak bisa, nanti kita bertahap. Nah, ini mungkin dipergunakan warga itu untuk bahan kayu bakar. Karena ini diameternya kecil. Mungkin kalau yang gede ditebang itu dikonsumsi warga, diinginkan warga itu untuk nanti bikin apa gitu, mebel atau apa. Jadi misalkan contohnya ketika ada penebangan kayu, di situ pencurian kayu, kita awal mula secara persuasif dulu. Nah, ini digorok iki cetok. Ini gorokan lawas ya? Nanti kita dekati yang mencuri, kita kasih himbauan bahwasanya ini adalah hutan penelitian. Cetok banget. Alasannya nganu iki. Menggunakan kamuflase apa sih? Iya, kamuflase. Karena di sini kita bersinggungan dengan warga, jadi tidak bisa kita langsung apa-apa jalur hukum itu tidak bisa. Kita di sini nanti ada prosesnya. Itu tidak boleh di ukuran seperti ini dibawa pulang. Ini selanjutnya kami akan mengamankan di pos dan akan kami laporan ke pimpinan. Kita rembukan dulu secara keluarga, terus nanti meningkat ke Fakultas Kehutanan, naik lagi nanti baru ke kepolisian, seperti itu. Lingkar kayunya Diameternya sekitar 20 sampai 25 ya. tingginya ya ini 1 meter lebih nih, dada orang dewasa. Lumayan lah. Iya. Untuk pelatihan di sini dulu pernah kami ikuti dengan Basarnas itu water rescue dan jungle rescue. Menurut kami sangat berguna sekali ketika kami mendapatkan ilmu dari jajaran Sampeng khususnya Basarnas itu. Pelajaran yang kami dapat dari jungle rescue itu untuk penemuan korban tersesat di hutan. Jadi bagaimana kita menentukan titik koordinat, nah, itu sangat berguna sekali di area hutan Wanagama. Dan water rescue walaupun itu Wanagama tidak memiliki aliran atau mungkin susunan air yang besar, tapi kita memiliki aliran Sungai Oyo yang dimana di situ ketika turun hujan itu akan terjadi banjir besar dan ya kita tidak berdoa untuk di situ terjadi kecelakaan orang tenggelam, tapi kita jika sudah mengikuti pelatihan setidaknya kita tahu bagaimana cara untuk membantu atau kita sendiri yang membantu kita sendiri. Pengalaman pertama kali jaga di hutan Wanagama itu karena memang belum pernah, pure sama sekali nggak tahu. Kadang ya pas patroli bingung arah juga kan seperti itu. Nyasar juga karena memang medannya, arahnya itu kalau orang Jawa itu suka bingung. Nah, itu. Tapi alhamdulillah setelah beberapa kali jaga di sini, terus dari pihak koordinator atau yang dituakan pada waktu saya ikut Jagawana itu tidak bosan-bosan memberikan ilmunya. Jadi petak berapa, isinya ada apa saja, itu tidak bosan-bosan untuk berbagi ilmu kepada saya khususnya, seperti itu. Untuk persiapan, pertama persiapan mental, kedua fisik kita ya kudu sehat, banyak istirahat sebelum ke sini, terus mempersiapkan obat-obatan bila mana mempunyai sakit yang mungkin bisa kambuh sewaktu-waktu, obat pribadi. Terus untuk perlengkapan yo itu baju ganti harus bawa banyak lah, soalnya di sini nggak cuma 1-2 hari tapi 1 minggu. Mungkin awal-awal tahun Mas UGM ya Mas ya. Pertama kali jaga mungkin malah pahit banget nih Mas. Ada beberapa kayu yang dalam 1 minggu hilang 7. Sakit banget. Udah tugas awal langsung ada
hilang kayu di beberapa titik itu. Sungguh sangat menyakitkan kalau petugas kehilangan sesuatu itu. Tapi pengalaman mungkin ya dibimbing senior-senior dan rekan-rekan yang lain, semakin ke sini semakin banyak ilmu yang diturunkan kepada kami rekan-rekan yang bertugas ini. Selama beberapa tahun ini, mungkin 2 tahun ini, sekitar 6-7 kali sudah sering kegiatan bertugas di Wanagama. Begitu mungkin.